Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amoy Mesye dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan ke-25. Hari ini adalah pesta malaikat agung, Mikael, Rafael, dan Gabriel. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu dan tentunya selalu dalam lindungan malaikat-malaikat Tuhan. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51. Di sana percakapan Yesus dengan Nathanael. Nathanael dikatakan sebagai seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan tentunya ini menjadi suatu pengetahuan adikodrati dari Yesus terhadap Nathanael. Dan karena tidak ada kepalsuan, seorang Israel sejati, bahkan di sini Yesus katakan kepada Nathanael bahwa sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang sungguh tidak ada kepalsuan di dalamnya, yang jujur, tulus hati, mereka akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik ke atas anak manusia. Tentunya kita juga menyadari kehadiran malaikat-malaikat itu. Bahkan kita juga punya malaikat pelindung. Dan malaikat-malaikat ini punya peran yang begitu baik, begitu besar untuk kita sekalian. Dan kiranya juga kita bisa merasakan kehadiran malaikat-malaikat itu, perlindungan malaikat-malaikat itu dalam kehidupan kita. 3 malaikat agung, Gabriel, Mikael, Gabriel, dan Rafael, bisa kita lihat di sini bahwa Mikael berarti siapakah yang sama dengan Allah. Dia adalah malaikat agung Allah dan panglima bala tentara surga. Dalam iman Kristen, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh. Ini perannya sangat baik untuk mengalahkan atau menghalau musuh-musuh. Bangsa Israel memandang Mikael sebagai pembelanya dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Sebagaimana Israel, demikian juga gereja senantiasa memandang Mikael sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Gabriel yang lazim disebut juga Jibrail berarti kekuatan Allah. Dalam tradisi Kristen, malaikat agung ini dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Puncak dari peranan Gabriel nampak dalam kisah kunjungannya kepada Maria, darah murni yang terpilih. Kata malaikat itu, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sedangkan Rafael yang berarti obat Tuhan, tabib Allah, atau Tuhan menyembuhkan. Kisah terkenal mengenai malaikat Rafael sebagai tabib Allah terdapat dalam kitab Tobit 4-12. Di sana Rafael tampil sebagai teman seperjalanan. Umat Kristen menghormati malaikat Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Saudara terkasih, kita bersyukur punya 3 malaikat agung ini dan kita berdoa semoga malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael senantiasa mendampingi dan melindungi kita dalam perjalanan pesiarahan kita sebagai gereja umat Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas karunia, belas kasih, dan terutama atas malaikat-malaikatmu yang senantiasa mendampingi gereja, mendampingi kami dalam pesiarahan ini. Kami mohon semoga para malaikat ini juga
senantiasa kami rasakan dalam perjalanan hidup kami, terutama dalam berperang melawan kekuatan-kekuatan musuh rohani, juga dalam mengalami kekuatan yang berasal daripadamu, mendengarkan kabar gembira, kabar sukacita, tapi juga semoga kami Engkau sembuhkan dari sakit penyakit bersama dengan malaikat Rafael. Kami Engkau pulihkan dari sakit penyakit kami dalam perjalanan kami, dan Kau kuatkan dan teguhkan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Perkataan yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.